Hey semua, balik lagi di channelnya Afin ya, yang bakal nge-react video-video yang lagi viral ya. Salah satunya ya, ini adalah videonya dari Gadgetin ya, Gadgetin yang sedang mengadu ya kekuatan dari ponsel iPhone 13 Pro dengan Asus ROG 5 versi Ultimate Edition nih pastinya ya. Yang pastinya kedua handphone ini ya pastinya ngebut-ngebut banget nih. Cuma bedanya adalah kalau iPhone dari kelasnya si Apple ya, atau iPhone, dan kalau dari si Asusnya sendiri adalah dari kelasnya si Android gitu ya, Android gaming nih ya. Apakah benar-benar nih ya Android gaming ini bisa mengalahkan iPhone gitu kan? Kita lihat aja nih nanti nih ya. Nah, yang pastinya kalian yang belum follow sosial media kita dan juga belum subscribe, segera di subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Jangan ketinggalan pastinya, biar kalian tidak ketinggalan sama video-video yang kita update setiap harinya. Oke. Nah, langsung aja nih ya, kita bakal nge-react videonya si Gadgetin ini ya, salah satu YouTuber yang bergerak di bidang unboxing teknologi gitu ya. Nah, kita bakal lihat nih ya. Pertama ya kayak biasa aja sih, pertamanya kayak biasa aja sih, kayak biasa aja, dia buka salam gitu kan. Kita play videonya. Boleh. Nah, dia bilang tuh dari masing-masing handphone ini ya, dari kedua handphone ini memang sudah maksimal tuh, baik prosesor maupun software yang sudah terinstall di aplikasi HP tersebut ya. Nih, karena memang dari kedua HP ini memiliki kualitas yang sangat baik ya. Kalau kita lihat dari iPhone 13 Pro sendiri yang memiliki prosesor yang cukup tangguh ya, Bionic A15 gitu kan, Bionic A15 gitu kan, dengan kecepatannya yang tidak perlu diragukan gitu kan, yang dibekali dengan RAM sebesar 6 GB. Nah, sedangkan di ROG 5 versi Ultimate ya, di sini dia dibekali oleh RAM sebesar 18 GB dan juga prosesor Snapdragon 888. Nah, prosesor yang cukup bagus ya untuk gaming ya. Tapi kalau kita lihat dibandingin dengan iPhone, apakah memang dia bisa gitu kan? Itu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Dan bakal kita reaction ya. Yuk lanjut. Boleh. Snapdragon chipset yang cukup kenceng sih, cuman ada yang paling kenceng lagi yaitu Snapdragon 88 Plus tuh. Dan di sini nggak bakal dinilai nih ya sama dia, baik itu baterai dan juga temperatur HP-nya, tapi dinilai lewat cara buka aplikasinya tersebut ini nih. Tuh. Memang sih. Memang ganas sih 18 GB yang dimiliki oleh LG Phone 5 ya. Oke. Nah, di kubu iOS nih, iPhone 13 Pro, prosesornya Bionic 15 ya. RAM-nya cuma 6 GB iPhone. Boleh. RAM 18 GB versus RAM 6 GB ya. Tujuan videonya sudah diungkapin nih sama dia nih, boleh lah ya. Tapi kalau kita lihat dari dari kencengnya, mungkin ROG berpeluang sih mengalahin iPhone, karena dari segi RAM kan kita bisa lihat, tapi nggak mempengaruhi si RAM itu kalau setahu gue. Tuh tes loading aplikasi, dan aplikasi sedang juga ada aplikasi yang berat. Dilihat juga dari processing video, dari renderingnya, performanya, dan multitaskingnya. Udah
dibilangin kan, hanya speednya yang dilihat ya, speed dari prosesor masing-masing HP nih. Drag race dia bilang. Balapan guys. Betul, mantap. Pokoknya siapa yang finish duluan lah. Sama tes booting, kita lihat tes bootingnya nih ya. Ya belum sih. Nah, ROG pertama sih. ROG boleh sih, tapi kita lihat dulu sabar. Loadingnya. Tapi yang masuk pertama Apple dong. Apple yang pertama kali masuk loh ya. Walaupun ROG yang pertama kali mulai start, tapi lama ya bootingnya si ROG ya. Kita lihat di sini ya. 1 kali nih menang nih. Baru pemanasan nih. Iya, iPhone santai tapi tetap lah. Sip lah. Boleh. Langsung kita buka. Hampir sama sih. Sama. Ini sama nih, iPhone sama ROG. ROG menang nih. ROG. Bagus sih, awal yang bagus sih. ROG juga masih menang nih. Cuman selisihnya memang dikit sih kalau buka aplikasi ringan kayak gini nih. Ya ROG sih, cuman ada sedikit apa sih? Animasi dari aplikasinya sih mungkin ya. ROG. Tapi iPhone sih dilihat sih, iPhone dilihat sih. Bingung. Gadget ini juga bingung. Tapi udah menang nih ya si ROG nih. Di awal udah menang nih. Apakah masih bertahan sampai akhir nih? Kamera iPhone yang masih buka duluan. Masih belum nih ya, masih belum menakjubkannya belum. Ya ROG tetap menang. Boleh unjuk kebolehan di aplikasi ringan. ROG bisa diadu lah ya. Iya jelas dong Bang. HP kentang yang sejuta lawan HP iPhone dan HP ROG yang harganya lebih dari sejuta dong. Lebih dari sejuta guys, ya jelas ya, kita tahu siapa yang bakal menang. HP kentang apa HP ini ya? Pastinya HP ini dong. Kerasa banget. Ya jelas Bang, ya jelas dong, jelas. HP mahal ya, tetaplah karena mahalnya itu ya itulah yang diunggulkan oleh mereka. iPhone yang menang kali ini guys. Boleh agak menyalip nih iPhone nih, agak menyalip sih si ROG nih ya, tapi hampir seimbang nih kalau menurut gue sih. Tipis, memang bedanya tipis, belum ada yang menunjukkan prosesornya ya. Oke, kita lihat di sini nih. Mungkin di sini bakal ada perbedaan yang sangat signifikan guys ya. Kita lihat nih di rendering ya antara iPhone dan Android. Kita lihat nih. Wadah bang. Iya nggak seberat itu dong kan baru foto doang ini. Selisihnya paling sedikit lah, nggak kelihatan gitu kan antara iPhone dan Android ya kalau di rendering foto.
Nah, ini nih di rendering video nih kita bisa lihat nih kekuatan dari masing-masing prosesor dari Android maupun iPhone nih. Di sini kita lihat. Nah, ini kita mulai lihat nih. iPhone udah agak cepet nih. Tuh, iPhone 20% guys. Ini baru 13. Ya kan dua kali lipatnya guys, 2 kali lipatnya. Ini baru kelihatan perbedaannya antara iPhone dan Android pastinya ya. Udah mau kelar tapi ROG masih ketinggalan loh. Baru setengah lah, 1:2 lah. Iya dong, pastinya dong bang. Emang cepet gitu dong. FVMe ya, FVMe di iPhone itu memang bagus ya, ninggalin jauh processing dari Android ya. Di iPhone, di Android itu bedanya jauh, ternyata kita lihatnya jauh banget, gila-gila bukan lah. Ayo dong, kita mau lihat nih pas renderingnya nih ya. Renderingnya kayaknya kita bakal terkejut nih ya, terkejut dengan renderingnya nih. Oke, ringan lah ya, HD ya, versi HD ya. Kuy, ketinggalan lo, jauh lo memang. Ini 14%, di sini baru 2%. Ya memang sih jauh gitu bedanya. Jauh. Geleng. Bedanya jauh. Ini udah mau selesai. iPhone-nya udah mau selesai tapi ROG masih 20%-an tuh. Ini mah udah jelas-jelas beda jauh gitu kan dari. Memang si iPhone ini sih ya. Ini udah selesai, ini ketinggalan jauh tuh. Masih processingnya jauh, masih sekitar 20-30 tuh, 20-30%-an. Lebih dari setengah ini mah, lebih dari setengahnya, lebih dari setengah dong. Ternyata itu yang beda dari iPhone tuh ya, rendering. Beda 5 menitan loh. Nah coba nih kita pakai KineMaster sama. Yeah. Beda sih jauhnya berarti. Hasilnya nih kita lihat dulu. Di-update dong bang iklannya, jangan pakai KineMaster yang biasa, pakai yang premium dong bang ya. Suruh beli itu sama Bang Gadget Pinto ya. Dan kita ini masih di aplikasi Android tapi masih jauh dong, masih ketinggalan jauh tuh, lebih dari setengah guys, lebih dari setengah loh ketinggalannya itu. Prosesnya lebih cepat 2 kali lipat di iPhone daripada di Android dong. Itu udah mau selesai dan si Android ROG ini masih sekitar 10% dan 20%-an tuh. Tuh, 15-20%-an tuh. Galaxy iPhone sih, sampai sejauh ini Galaxy. Tuh udah selesai dong. Dia baru 30%, 20%-an proses rendering videonya gitu kan di Android. Ini lagi disamain nih. Kita lihat mungkin tadi gara-gara perbedaan datanya ya, processing datanya, tapi kita lihat nih disamain ya. Disamain dan kita lihat nih perbedaannya sejauh itu kah, apakah masih sama, apakah gimana nih? Tetap guys, dan dia tetap dong cukup wow sih,
cukup wow sih pengalaman kita ya. Ekspektasi kita itu bakal bedanya paling dikit gitu kan. Tapi ini cepet loh. Lebih dari 2 kali lipatnya cepatnya di iPhone gitu. Kayaknya kalian yang pengguna Android, kalian harus beralih ke iPhone deh ya. Ini mindset kita agak dibikin bimbang ya sama Bang David Gadget ini ya. Karena perbedaan jauh gitu loh di renderingnya ya. Aduh, nggak seru amat ya, Android kayak nggak ngelawan gitu. Padahal harganya hampir nggak beda jauh nih antara ROG dan iPhone 13 Pro ya. Kalau dia dari buka aplikasinya, memang iPhone sama Android nggak beda jauh sih kalau cara buka aplikasi. Tapi kemungkinan kalau di processing data gitu kan, processing di prosesor dan CPU dan GPU-nya kelihatan banget gitu bedanya. Tapi kalau cuma pas dia buka aplikasi memang nggak berasa gitu kan, nggak berasa jauh gitu. Tapi tetap iPhone sih unggul sampai sejauh ini. Kalau Android agak menang-menang sedikit deh, menang-menang sedikit dari iPhone gitu ya. Coba di game-game berat nih, coba nih ya. Di respon di ROG-nya agak lama tuh. iPhone nyangkut cuman tetap ROG. Tetap ROG tapi dia bedanya 0,12 lah. 0,1 0,2 dikit ya. Banyak. Siap. Siap bang, siap pokoknya ada ya. Karena gini speed test aja. Berarti memang kelihatan sih dari sini nih ya. Game yang berat banget dari Genshin nih, satu game yang paling berat banget di HP Android dan maupun HP iPhone. Tapi kita lihat apakah memang cepet. Dan ketinggalan jauh dong. Ketinggalan jauh di awal nih. Di iPhone-nya. Ketinggalan jauh di iPhone. Di Android ketinggalan jauh nih dibandingin iPhone. Tapi kita lihat dulu nih di ini. Kalau loading awal tadi ketinggalan jauh sih si ROG. ROG menang kali ini ya. Karena memang mungkin mapnya masih dikit tuh reloadnya. Tapi iPhone jauh karena mungkin kata Bang David tadi dia mapnya sudah banyak kebuka di sini nih. Jadi harus mengupload banyak datanya, menjalani processing datanya lebih lama karena data setnya kemungkinan lebih banyak dibandingkan yang di ROG gitu. Tuh, ya jelas jauh dong. Aduh, gimana dong? Mobile Legends, kita lihat di Mobile Legends. Kita lihat di Mobile Legends nih, yang benar-benar pure sama, akunnya sama dan tetap siapa yang masuk duluan. iPhone sudah menunjukkan. ROG, apakah ROG apa iPhone? iPhone yang menang tetap ya. Si ROG nyangkut karena dia tertolak tuh, karena akunnya sama nih ya, bisa masuk samaan dan memang yang masuk dari iPhone sih. Cukup mengecewakan sih bagi kalian pengguna Android nih ya, ngelihat review speed test ini ya. Multitasking di ROG ulang loh. Sama yang kedua. Tadi buka IG tuh. Nah, Spotify restart lagi dia. Netflix sama kok, sama yang kayak awal juga. Di iPhone Tokped Mulan di restart tuh. Ngerestart lagi di Android, ngerestart lagi. Di iPhone enggak dari tadi. Tuh, enggak, tetap lewat. Nah, tetap masih bisa sih. Nah, di sini baru kelihatan nih perbedaannya RAM 18GB dengan RAM 6GB. Karena mungkin kapasitas dari iPhone-nya mungkin
cuman 6 GB karena banyak buka aplikasi itu ya. Berarti RAM 6 GB-nya memang itu cuma sanggup segitu buka aplikasinya. Ya jauh dong ya. Memang kelihatan jauh sih 18 GB lawan 6 GB. Tapi kalau di processing data kita bisa lihat iPhone tertampar gitu ya. iPhone menampar Android dengan sangat jauh di processing datanya ya. Tuh. Memang dia bakal kesusahan karena RAM di iPhone itu lebih sedikit banget, sepertiganya dari di RAM ROG-nya gitu. Kecewa sih sebagai pengguna Android ngelihat kayak gini guys, jadi sudah lah. Aduh, bisa. Ya dari harga dong ya, kerjaan enteng pastinya harus bisa dilibas dong. Iya, jauh kecewa gue pokoknya kecewa sampai saat ini ya. Ketinggalan jauh dong Snapdragon 888 sama prosesornya Bionic 15 ya. Bionic 15. Kecewa sih. Berasa pengen buang saja HP Androidnya, kita ganti ke iPhone ya. Ya udah deh, mungkin kayak gitu tuh kesimpulannya tuh. Ada dari tadi tuh ya, memang di HP iPhone dan Android kalau dari segi proses yang enteng-enteng aja, aplikasi enteng-enteng aja itu lancar jaya ya, tanpa ada namanya rintangan yang berarti bagi kedua HP ini dan kedua prosesor ini. Tapi ketika memang tuh ya kayak menjalankan proses-proses ataupun aplikasi-aplikasi yang memang berat, pekerjaan yang cukup berat, mungkin Android harus lebih apa ya, lebih capek lagi mungkin ya, karena dia ketinggalan jauh banget dari iPhone ya, dari prosesornya iPhone yaitu A15 ya, Bionic A15 yang ketinggalannya lebih dari setengahnya loh, Android ketinggalan karena 2 kali lebih cepat dari Android tentunya iPhone ya. Itulah mungkin RAM sedikitnya si iPhone itu lebih bisa digunakan lebih optimal dibandingkan RAM yang besarnya di Android mungkin ya, kita lihat. Tapi memang nanti karena RAM-nya gede tuh, dia unggulnya di buka banyak aplikasi tuh. Kalau dia semakin banyak aplikasi itu bisa dibuka lebih banyak daripada di iPhone yang memang cuma 6 GB. Ya itu memang jelas karena kapasitas RAM tersebut yang sangat besar. Tapi sangat disayangkan ya guys ya, Snapdragon 88 dan RAM 18 GB belum cukup matang ya. Kalau kita lihat di sini belum cukup matang untuk mengalahkan iPhone dengan prosesor Bionic A15-nya dipadukan dengan RAM 6 GB-nya yang cukup melesat jauh, ngaburin si Android ya. Ya sebenarnya pilihan kalian sih ya. Kalau kalian gunainnya buat di game, kemungkinan Asus ROG 5 bisa gitu ya, bisa nyaman gitu mungkin. Tapi kalau kalian nih orang yang selalu gunain untuk kayak proses-proses rendering, gaming gitu kan, mungkin kalian bisa pakai iPhone ya, iPhone dengan prosesor Bionic A15 ini. Karena kalau kita lihat memang perbedaannya jauh bagi kalian yang memang harus dituntut lebih cepat mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan video ataupun processing data lainnya gitu. Karena memang kelihatan beda jauh tuh tadi, 2 kali lipat lebih cepat iPhone dibandingkan Android. Gue kecewa banget sih, gue pengguna Android tapi gue cukup kecewa loh melihat ini.
karena Android kelihatan nggak ngelawan banget gitu, ketinggalannya jauh loh, 100 banding 20%. Itu kayak bumi dan langit sih udah kelihatannya ya, bumi dan langit. Tapi ya pilihan kalian sih ya sebenarnya, mau kalian pakai iPhone mau pakai Android. Tapi dari faktanya memang kita harus mengakui lah bahwa memang iPhone yang memang di atas gitu ya. Kita ampun suhu ya, iPhone memang lebih cepat dibandingkan dengan Android yang cukup lambat ya dalam processing datanya ya. Tapi kalau memang dalam proses aplikasi-aplikasi enteng gitu kan, pekerjaan-pekerjaan enteng kayak main game, terus juga buka aplikasi gitu kan, sosial media, mungkin sama lah kelasnya. Tapi kalau udah ke tingkat yang lebih serius gitu kayak rendering yang memang di komputer juga kita temui sesuai spek ya, jadi kelihatan banget nih ya prosesornya bekerja sangat keras di Android, dan si iPhone ya dengan prosesor Bionic A15 nya itu kayak ya jalan kaki lah. Di Androidnya udah lari, dia masih jalan kaki aja langsung cepet sampainya gitu. Oke deh, itu aja nih video dari reaksi kita ngeliat videonya Bang David Gadgetin nih ya, yang udah nge-speed test antara iPhone 13 Pro dengan Asus ROG Phone 5 ya. Nih pastinya kalian udah dapat kesimpulan ya, dan kalian nggak bisa ngebully iPhone lagi, dan Android pun harus lebih mengembangkan bakatnya lagi guys ya. Oke, itu aja deh, itu aja kesimpulan dari video ini ya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan video-video dari kita pastinya ya. Dan juga follow juga sosial media kita di deskripsi ya. Dan kalau kalian ada mau video yang mau di reaction, silakan ya, silakan komen ya, komen-komen kalian dan menjadi saran bagi kita di sini ya. Deh pastinya ya, pantengin terus di sini nih di channelnya Afin yang bakal nyajiin banyak video reaction ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you di next video.